jangan berbicara menyangkut apa yang engkau tidak ketahui. Ya. Jangan semua yang engkau ketahui kamu bicarakan. Jika ada orang lain yang bisa berbicara, diamlah. Karena kalau dia benar dan engkau hadir di situ, engkau akan dinilai setuju pendapatnya. Ya. Tapi kalau dia salah, kesalahannya hanya tertuju pada dia. Anda tidak salah. Jadi batasi pembicaraan. Waktu yang lalu, itu yang menurut Anda birahi politiknya tidak bisa dikendalikan? Najwa nggak usah ngadu-ngadu. Saya bertanya supaya spesifik, Pak. Tetapi ngomong-ngomong birahi politik, ngomong-ngomong birahi siapa politik, saja yang pilkada bahasa tetap itu silahkan. Iya, Pak. Direnungkan. Saya udah katakan tadi Najwa, kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Pak Luhut, Ya, tapi jangan kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Ya, jangan. Keadaan ini sekarang bicara soal nyawa manusia, bicara masalah kemanusiaan. Ya kita juga dong. Kau katanya beragama. Ini salah satu tanggung jawab moralmu kepada rakyat Indonesia, di mana kau berada. Yang membuat kau makan, membuat kita makan. Kenapa kemudian Mbak Nana selaku jurnalis tidak netral dan kemudian memprovokasi masyarakat untuk bikin panik yang mengupload seruan darurat demokrasi ya menggunakan burung Garuda. Kita tahu burung Garuda adalah lambang negara dan simbol negara ya, dan juga menjadi kebanggaan kita bersama, sangat sakral, kemudian hanya dipakai untuk memprovokasi masyarakat ya. Mbak Najwa Shihab adalah warga negara Indonesia keturunan Yaman yang seharusnya mereka nenek moyangnya tidak ikut berjuang, seharusnya mereka itu berterima kasih pada bangsa dan negara. Mbak Nana berkehidupan dengan berlimpah harta benda ya, hidup di negara kita ya, dia numpang hidup ya. Seharusnya Mbak Nana itu harus berterima kasih pada bangsa dan negara, jangan kemudian bikin gaduh. Jikalau kemudian Mbak Nana ini seorang jurnalis, seharusnya dia menginformasikan sesuatu yang fakta ya. Kalau Mbak Nana kemudian mengatakan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat demokrasi, tidak mungkin Mbak Nana bisa mengkritik enak udeli dewi ya, tanpa pernah di proses hukum, tidak pernah dilaporkan ya. Media sosial kan juga sempat masif tuh postingan peringatan darurat, saya masih peringatan darurat Garuda Biru. Anda kan sejak dulu kan memang aktif main media sosial, Kang. Anda sependapat tidak dengan peringatan Garuda Biru itu? Itu kan kreativitas dari warga yang mengkonsolidasi gerakan. Itulah tipe Gen Z hari ini yang kadang-kadang suka dikritik seolah-olah cuek. Sebenarnya nggak juga. Mereka itu punya cara sendiri, logika sendiri dalam mengkonsolidasi sebuah gerakan. Bagi saya itu hanya bentuk kreativitas yang saya kira khasnya di zaman sekarang ya. Kalau dulu kan lewat selebaran gitu kan, sekarang lewat itu. Jadi saya kira ini bagus buat demokrasi, dan hasilnya kan suara rakyat didengar. Yang tadinya DPR mungkin mau melakukan sebuah tindakan, akhirnya disesuaikan dengan yang di MK. Lah ini misi gagal, niatnya mau membuat jebakan buat Kang Ridwan Kamil tentang peringatan darurat, malah yo Kang Ridwan Kamil jawabnya dengan santai yo. Untung saja nggak kemakan jebakan dari Najwa Shihab yo. Kalau menurut kalian gimana loh pertanyaan Najwa Shihab ini terhadap Kang Ridwan Kamil? Adakah mau mencari unsur ya agar Kang Ridwan Kamil tersebut terpleset? Tapi ya yang kuherankan, siapakah orang yang pertama kali menyebar isu peringatan darurat di media sosial? Kok bisa-bisanya ya si Najwa ini membuat pertanyaan terhadap Kang Ridwan Kamil? Tolong tulis di kolom komentar apa maksud dan tujuan Najwa Shihab mempertanyakan peringatan darurat terhadap Kang Ridwan Kamil. Gue cuma mau nanya ya, kemana sih kemarin orang-orang yang teriak-teriak RIP demokrasi, RIP demokrasi, RIP demokrasi, tolak politik dinasti. Negara ini bukan hanya milik keluarga tertentu.
Ini bukan tentang 01, 02, 03. Ini tentang bangsa dan negara. Ketika demokrasi dikangkangi demi kepentingan bla 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 bla. Nah, sekarang kemana sih orang-orang ini? Pada kemana? Kok tiba-tiba menghilang? Nggak ada suaranya. Kemanakah mereka? Atau mereka malu ya tertampar fakta ya? Atau bisa jadi karena nggak ada yang bayar? Atau bisa jadi mereka lah the real tone deaf? Atau mereka hanyalah orang-orang yang masih sakit hati karena pilihannya kalah? Soalnya ini pada tiba-tiba nggak ada suaranya gitu ya. Kemarin kan lantang bener tuh, RIP demokrasi, tolak politik dinasti. Kok sekarang pada hilang? Kemana? Iya, sekarang nebeng TNI AU. Enggak nebeng. Menurut gua sih ini udah keterlaluan lah ya. Dan sangat disayangkan kalimat ini keluar dari seseorang yang selama ini gua idolakan, gua anggap pintar dan cerdas. Dan dari sini gue benar-benar belajar bahwasannya cantik, pintar, dan cerdas itu percuma kalau tidak mempunyai adab yang baik. Salahnya di mana sih Pak Jokowi pulang diantar dan dikawal oleh TNI Angkatan Udara, itu salahnya di mana? Beliau ini baru saja purna tugas. Jadi Pak Jokowi itu benar-benar serba salah ya. Kemarin beliau mau pulang naik pesawat komersil, dibilangnya cuma mau pencitraan aja. Giliran pulang diantarkan oleh TNI Angkatan Udara, masih aja nyinyir gini. Terus baiknya gimana? Menurut Mbak Nana baiknya gimana? Jalan kaki Pak Jokowi pulang atau gimana? Lo sadar nggak kalau Najwa Shihab di TikTok itu dihujat abis-abisan gara-gara peringatan darurat sama statement Jokowi nebeng. Hampir semua konten dan komentar tentang Najwa di TikTok itu kayak udah sampai ke karakter. Semuanya tuh kompak, kayak ada yang menggerakkan. Nah sebaliknya di Twitter mereka menyalahkan konten kreator sama netizen di TikTok yang udah melakukan serangan ini ke Najwa Shihab. Dan sama, semuanya kompak. Jam postingannya itu mepet semua, kalau kalian bisa lihat, pause aja dulu videonya. Kayak ada yang menggerakkan juga. Jadi kayak ada sebuah entitas A yang lagi perang sama entitas B. Cuma mereka ini nggak bisa perang secara terang-terangan. Akhirnya yang mereka lakukan ini perang di sosial media menggunakan konten dan komentar buzzer. Tujuannya adalah buat mendapatkan kemenangan mindset dari orang-orang atau masyarakat Indonesia. Intinya kita itu warga netizen lagi dijadiin alat tempur sama entitas-entitas yang punya kepentingan. Bahasa gampangnya kita itu lagi diadu domba. Apalagi soal politik, pemerintahan, negara. Kalau lo melihat the real netizen Indonesia, akun yang isinya pendapat orang beneran, lihat kayak kasusnya Indonesia Bahrain atau kayak kasusnya PDD, itu komentarnya organik netizen Indonesia. Jadi saran terbaik menggunakan sosial media apapun itu, mau TikTok, Twitter, Instagram, baiknya jangan percaya siapapun. Apalagi kalau ada soal politik, negara, pemerintahan. Gak semua konten itu benar dan gak semua komentar itu pintar. Karena pada dasarnya sosial media itu adalah alat propaganda. Nah sekarang gue mau dengar pendapat kalian sama pendapat buzzer di kolom komentar. Iya, sekarang nebeng TNI AU. Mbak Nana lucu? Nggak lucu mbak, nggak lucu sama sekali. Gue salah satu mengidolakan Mbak Nana loh. Dulu respect banget. Jadi nggak respect cuma gara-gara kayak gini gitu. Kok julid ya? Nggak cukup gitu mbak ya. Kemarin satu keluarga Pak Jokowi bener-bener kena bully cuma gara-gara peringatan darurat. Jangan sampai aja nanti Mbak Nana salah ngomong, anak Mbak Nana yang kena sendiri, terus dibully satu Indonesia, gimana perasaannya? Emang Mbak Nana nggak denger ya kalau semua ini dilakukan Panglima TNI AU atas perintah Pak Prabowo, atas bentuk penghormatan terakhir jasa-jasa Pak Jokowi selama 10 tahun. Mbak Nana coba denger ini deh. Jangan berbicara menyangkut apa yang engkau tidak ketahui. Jangan semua yang engkau ketahui kamu bicarakan. Gimana Mbak Nana? Itu poinnya. Sebenarnya Pak Jokowi emang pengen pakai pesawat komersial, tapi Pak Prabowo nggak bolehin guys. Akhirnya disiapin pesawat TNI AU oleh Pak Prabowo. Gila-gila, ini bikin gue merinding sih guys. Kami mengucapkan terima kasih atas segala karya Bapak Betina dalam memajukan bangsa Indonesia, terutama dengan perempuan TNI Angkatan Udara. Bapak semua bukan gandui kami untuk mengawakan demi dalam penerbangan bersejarah ini. Jadi sekarang udah jelas ya Mbak Nana ya. Gak ada istilah nebeng, gak ada itu. Orang-orang yang cinta Pak Jokowi tahu cara berterima kasih.
Mbak Najwa kenapa sih? Pak Jokowi yang udah lengser aja masih dijulitin. Oke, kepada Mbak Najwa Shihab, sebagai seorang publik figur yang banyak didengar dan dihormati, kritik yang Mbak sampaikan kerap menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk berpikir kritis dan menyikapi isu-isu sosial dengan bijak. Namun, dalam menyampaikan kritik, terutama terhadap sosok pemimpin atau lembaga, gaya penyampaian yang penuh humor atau sindiran kadang dapat disalahpahami, bahkan oleh mereka yang mendukung demokrasi dan kebebasan berbicara. Sebagai tokoh media dan jurnalis yang dikenal kritis, Mbak Najwa tentu memahami bahwa penyampaian kritik dengan bahasa yang halus dan mengedepankan etika bisa membantu pesan tersebut diterima dengan luas. Meskipun kritik yang disampaikan dalam bentuk sindiran bisa mengundang perhatian, namun terkadang hal tersebut bisa menimbulkan perdebatan yang kurang produktif dan bahkan memecah belah masyarakat. Maka dari itu, kalau bisa nih, jagalah keseimbangan antara menyuarakan kebenaran dan tetap menunjukkan rasa hormat, terutama ketika membahas lembaga kenegaraan atau pemimpin bangsa. Dengan cara ini, tentunya kritik yang disampaikan dapat memberikan dampak yang lebih positif dan membuka ruang dialog yang lebih sehat. Keberanian dalam bersuara memanglah sangat penting, tetapi kebijaksanaan dalam penyampaiannya juga sama berharganya, agar pesan yang disampaikan tidak hanya terdengar, tetapi juga dapat diterima dengan lebih baik. Gimana guys kalau menurut kalian? Iya, sekarang nebeng TNI AU. Saya pikir seorang Najwa Shihab itu awalnya adalah seorang yang sudah cantik, terkenal, pokoknya populer, pintar ya kan, dari apa yang selama ini dia lakukan. Tapi ternyata waktu itu membuktikan bahwa seorang Najwa Shihab itu selain seorang provokator, ternyata Najwa Shihab nggak lain dan nggak bukan hanya seorang tukang julid. Nih, gue jelasin kenapanya. Gue sampai cari arti kata nebeng buat nih, gue googlein buat lo orang. Nebeng sendiri didefinisikan sebagai ikut serta makan atau naik kendaraan atau sebagainya dengan tidak usah membayar. Ini nggak ada yang ditumpangin, terus nebeng kemana? Itu pesawat emang khusus disediakan pemerintah buat nganterin Pak Jokowi ke Solo. Artiannya bukan nebeng. Ini aja gak bisa dipahamin, coba ketutup sama penyakit hatinya. Ini ya, gue heran ya, penyakit hati karena junjungan kalah sampai segininya banget dah. Yang saya bingung itu ya, mannersnya seorang Najwa Shihab tuh gimana sih? Berasal dari keluarga yang terpandang, keluarga yang religius, keluarga yang beradab gitu ya. Kok kayak begini caranya gitu? Kemarin-kemarin situ hormat banget, sekarang baru orangnya gak ada jabatan, situ ngomongnya seenak-enaknya aja. Ini yang orang kadang-kadang kagak tahu terima kasih, suka jadi provokator, ngejulitin. Gini amat SDM Indonesia. Kalau SDM kayak gini nih, yang dikagumi, ya kebayangkan bagaimana SDM lainnya. Gimana Indonesia bisa maju kalau contoh-contohnya aja kayak gini. Cocok nih, tolong dikondisikan. Apakah benar ini adalah Mbak Najwa Shihab? Dan apakah benar pula Mbak Najwa Shihab ini adalah warga keturunan yang dari Yaman? Cintanya Mbak, enak nggak sih tinggal di Indonesia? Hidup di Indonesia, kaya raya, hidup tenang, damai. Enak kan? Bagaimana dengan negara Yaman? Enak nggak tinggal di sana? Sebenarnya yang nebeng di sini tuh siapa gitu? Siapa? Kok sampai tega banget ada seseorang yang ngatain Pak Jokowi itu nebeng di pesawat tentara angkatan udara gitu. Padahal itu adalah penghormatan purna tugasnya Bapak Presiden Joko Widodo. Ingat kawan-kawan, kalian menyentil Pak Jokowi artinya kalian memusuhi rakyat Indonesia. Paham sampai sini? Jadi seperti ini saya, sorry maaf ini jangan marah Najwa, kayak gini kamu ngapain memprovokasi gambar-gambar kayak ginian? Apa namanya, banyak pemimpin-pemimpin kita ini, intelektual kita ini yang macam mudah saja bicara, dengan data yang lengkap. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video yang sangat seru ini ya, yang mana Najwa Shihab setelah mengatakan Jokowi nebeng itu banyak hujatan dari para netizen, dan Quraish Shihab itu dalam ceritanya itu jangan
suka mengatakan apa yang belum kamu tahu, dan jangan banyak mengatakan walaupun kamu tahu gitu ya teman-teman ya. Tapi netizen ini banyak membongkar tentang masalah pernyataan-pernyataan dari Najwa Shihab, termasuk Luhut Binsar Panjaitan marah terhadap Najwa Shihab karena ada gambar-gambar yang seperti itu, ada gambar darurat Garuda Biru gitu ya. Jadi masalah darurat Garuda Biru, banyak netizen yang berkomentar tentang pernyataan Najwa Shihab ini. Ada juga Indonesia darurat gitu ya. Ada juga para netizen ini berkomentar tentang pernyataan Najwa Shihab seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.